Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Gimana kabarnya nih? Semoga makin kece ya. Kali ini kita bakal bedah alur cerita dari aksi si raksasa yang paling ditakuti para penjahat. Siapa lagi kalau bukan Jack Reacher. Season 4, episode pertama. Kali ini, Reacher menaksikan aksi bunuh diri misterius di depan matanya sendiri, sampai terseret ke dalam konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan calon presiden Amerika. Penasaran kan gimana serunya Reacher ngebantai musuh-musuhnya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan monolog Jack Reacher tentang jalannya hidup Doi. Besar dan lama berkarir di lingkungan militer, bikin Reacher muak selalu diatur-atur. Begitu keluar, Doi memilih hidup menggelontor alias jadi pengelana serba praktis. Cuma bawa baju di badan, bayar apa-apa pakai cash, sewa motel murah, dan hobi gonta-ganti nama palsu. Doi merasa memang sudah takdirnya jadi tipe manusia yang suka jalan-jalan menyeberangi negeri naik bus atau numpang kendaraan orang. Suatu malam di Philadelphia, setelah santuy menikmati musik dan melahap cheesesteak jam 2 pagi, Reacher naik kereta bawah tanah yang lumayan sepi. Di dalam gerbong, insting mantan polisi militer, Doi langsung menyala ketika melihat seorang cewek, Anna Merrick, dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Cewek itu kelihatan gelisah banget, keringetan, komat kamit kayak lagi berdoa, pakai jaket tebal yang gak cocok sama cuaca, dan terus menatap lurus ke depan. Reacher menduga cewek ini punya ciri-ciri seorang pelaku bom bunuh diri. Dengan tenang, Reacher mendekati Doi dan berusaha mengajak ngobrol baik-baik, supaya suasana nggak makin runyam. Doi minta cewek itu buat memperlihatkan tangannya. Tapi alih-alih bom, cewek yang udah ketakutan setengah mati itu malah mengeluarkan pistol revolver 357 Magnum dari dalam tasnya. Saat Reacher mengaku kalau Doi adalah seorang polisi yang mau bantu, cewek itu justru makin putus asa dan bilang nggak ada yang bisa bantu Doi lagi. Tanpa diduga, cewek itu malah menembak kepalanya sendiri di depan mata Reacher. Gara-gara kejadian berdarah itu, Reacher langsung ditahan dan diinterogasi di kantor polisi Philadelphia oleh detektif Doherty yang ketus dan partnernya yang lebih santai, detektif Tamara Green. Doherty berusaha menyudutkan Reacher dan curiga Doi punya peran atas kematian cewek itu. Tapi dengan otak encernya, Reacher balik membantai alur berpikir si detektif. Doi menjabarkan detail 4 saksi mata di gerbong kereta secara sangat presisi. Mulai dari cewek Hispanik, cowok kulit hitam yang kecapean habis shift malam, imigran asal Balkan yang makan pizza pakai saus tomat, sampai cowok paruh baya yang langsung kabur saat kejadian. Reacher juga langsung menebak kalau polisi lokal sengaja menahannya bukan karena curiga Doi pembunuhnya, tapi karena lagi menunggu kedatangan agen federal dari Washington DC. Melihat kelakuan Doherty yang makin ngawur dan sok keras, Reacher santuy aja dan malah minta ke Tamara dibelikan cheesesteak ekstra keju buat sarapan, karena hari sudah hampir jam 5 pagi. Sambil makan bareng detektif Tamara Green, mereka ngobrol santai soal ikon kota Philly, sampai urusan pekerjaan Green yang sengaja dibuang ke shift malam, gara-gara bikin masalah sama atasan. Politics and bullshit. Well. Di tengah obrolan itu, Reacher melihat kedatangan Jacob Merrick, seorang polisi asal New Jersey yang ternyata adalah kakak kandung dari Anna, cewek yang bunuh diri di kereta tadi. Dari bahasa tubuh Jacob yang bungkuk dan lemas, Reacher tahu cowok itu lagi shock berat. Finish up. Tak lama kemudian, 3 agen federal yang dijuluki Reacher sebagai B-Team akhirnya datang dari DC. Mereka langsung mencecar Reacher dengan berbagai pertanyaan. Reacher malah balik menyindir para agen itu yang rela menyetir 3 jam cuma demi formalitas centang lembar laporan. B-Team. Said one of its employees killing herself. The way this works. Blow up the train.
para agen federal ini cecar Richer soal dugaan keterlibatan kasus pengkhianatan negara dan terus menanyakan apakah Anna sempat menyerahkan sebuah flash disk atau jump drive ke Richer sebelum tewas. Cracks. Found nothing but gum and boogers. If I ditched anything... What are you looking? Richer dengan tegas bilang kalau Doi sudah digeledah dan kereta juga sudah disisir bersih, jadi Doi nggak memegang apa-apa. Karena nggak punya bukti buat menahan Richer, para agen terpaksa melepas Doi tanpa tuduhan apapun. Begitu keluar dari kantor polisi, Richer langsung dihadang sama dua orang pria misterius yang tiba-tiba menanyakan keberadaan flash disk itu lagi. Salah seorang mencoba menggeledah Richer, tapi mereka langsung dilumpuhkan dengan mudah. Richer kemudian menghampiri Jacob yang lagi termenung di sebuah kedai kopi di seberang jalan. Doi memperkenalkan diri sebagai orang terakhir yang ngobrol sama adiknya. Jacob yang masih nggak percaya adiknya bunuh diri, menceritakan kalau Anna adalah sosok yang sangat ceria, menyayangi pekerjaannya di bagian HRD Angkatan Darat DC, dan sangat sayang sama anaknya, Ben, yang jadi pemain kasti di kampus. Jacob menegaskan nggak ada alasan sama sekali buat adiknya buat mengakhiri hidup dengan cara tragis begitu. No, Hang. You know where she got the firearm? Ben's father. That asshole's dead. Di dalam kedai kopi, Richer sadar kalau dua pria suruhan yang sempat mengincarnya tadi malam kembali muncul di luar gerbong kedai. Tahu kalau dirinya sedang diawasi, Richer langsung memutar otak. That normal Kid, you know, he's got better things to do than to jump when his uncle calls him. Army Department, Human Resources. Doi secara cerdik membeli sebuah flash disk milik mahasiswa seni di kedai itu seharga $50 yang isinya cuma sketsa gambar biasa untuk dijadikan umpan. when someone offers you 5 times the value of something. Okay. Richer menyuruh Jacob tetap berada di kedai sambil terus mencoba menghubungi keponakannya. Sementara Richer bakal keluar buat membereskan para pria misterius itu. Stay here, keep trying to get in touch with your nephew. Richer membawa flash disk umpan itu keluar dan meminta ditemui oleh bos dari para preman tersebut. Doi akhirnya diajak bertemu dengan seorang cewek muda bernama Lila Hoth yang diperankan oleh Agnes Mo dan ibunya, Amisha, Anggun Sesasmi. Reacher. She want the jump drive too? Lila lalu membeberkan alasan dibalik pencarian flash disk tersebut. Doi mengaku sebagai anak dari hasil hubungan gelap ibunya dengan seorang mantan prajurit Delta Force bernama John pada tahun 90-an di Indonesia. You don't learn his last name, but they had an affair and you're basically walking. You're also walking with a very sick person. Lila saat ini mengidap leukemia parah dan butuh donor sumsum tulang belakang, yang mana sangat sulit dicari karena kondisi ras campurannya. Lila menceritakan bahwa Anna Merrick merasa iba dengan nasibnya karena sesama anak adopsi. She was adopted enough to help him. Anna lalu nekat menggunakan aksesnya di HRD Pentagon buat melacak identitas ayah kandung Lila. Hasilnya, sang ayah diduga kuat adalah John Sampson, seorang anggota DPR, congressman, yang kini jadi kandidat kuat calon presiden. Anna had documents proving Samson was in Indonesia when I was conceived. Lila berniat menggunakan dokumen rahasia yang dicuri Anna di flash disk itu buat menekan Sampson agar mau melakukan tes DNA dan mendonorkan sumsum tulangnya. I wish I knew, but it kills me what I ask of her. You can have all of it. Tapi begitu Richer menyalahkan flash disk yang dipegangnya, Lila kecewa berat karena isinya cuma gambar sketsa. Richer mengakui bahwa flash disk yang asli memang belum pernah berpindah tangan kepadanya. And the police must have... Yeah, I understand. She was a friend who died helping me to lose it. What makes you think I'll keep looking? Richer kemudian kembali bertemu Jacob dan membeberkan nama Congressman John Sampson. Jacob yang makin yakin ada konspirasi di balik kematian adiknya, bertekad buat mengusut tuntas kasus ini demi Anna. Where you go? Not my business. But the federal government's... Richer yang kepo dan punya prinsip nggak bakal membiarkan orang jahat melenggang bebas, akhirnya memutuskan buat ikut membantu Jacob. You're coming? Sementara itu di kantor polisi, para agen federal mulai menyita seluruh berkas penyelidikan Anna dari tangan detektif Green. In between. It's about the income, not the outcome. Di saat yang sama, Richer dan Jacob bergerak ke perpustakaan kota dan turun ke ruang arsip lantai bawah tanah buat menggali dokumen-dokumen lama terkait rekam jejak militer John Sampson. Excuse me.
Jacob sibuk mencetak artikel-artikel berita umum, tapi Richer merasa itu semua cuma informasi permukaan yang gak ada gunanya. Doi butuh data rekam jejak militer Samson waktu di Delta Force dulu. Richer lalu bertanya ke petugas perpustakaan dan diberitahu kalau dokumen-dokumen lama disimpan di ruang bawah tanah, basement. Saat Richer lagi menyusuri ruang bawah tanah yang remang-remang, tiba-tiba seorang pria misterius menyerang dan meminta Richer menyerahkan flash disk. Baku hantam sengit pun gak terelakkan. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Richer berhasil membunuh pria itu dengan menjepitnya di antara lemari buku. Dia lalu menyembunyikan jasadnya di dalam tempat pembakaran batu bara perpus. Richer langsung sadar kalau Lila kemungkinan juga dalam bahaya besar. Richer langsung mengajak Jacob bergegas ke Hotel Lila. Di dalam mobil patroli, Richer menelpon Lila dan menyuruhnya langsung kabur dari hotel karena para penjahat mungkin sedang bergerak mengejarnya. Tapi Lila sedang mandi dan tidak mendengar suara telepon. Richard dan Jacob lalu ngebut menuju Hotel Carter dan langsung menerobos masuk menuju kamar 506. Benar saja, di sana sudah ada penyerang yang masuk ke kamar untuk mencari Lila. Richard yang masuk dengan mendobrak pintu langsung menghajar penyerang tersebut tanpa ampun. Penyerang itu terjatuh keluar jendela kamar tapi berhasil selamat. Gak lama kawanan penyerang lainnya datang menjemput dengan mobil sambil melepaskan tembakan senapan mesin sebelum akhirnya kabur. Okay. Setelah mengamankan situasi, Richard menyuruh Lila dan ibunya segera berkemas sebelum polisi datang. Washcloth. It's bleeding. Dark blues, muted colors. Supaya nggak gampang dikenali dan dilacak, Richard menyarankan mereka membeli pakaian baru dengan warna-warna gelap yang netral, supaya tidak menyolok. When he gets back, you gotta have him call me. Setelah itu, Richard menemui detektif Tamara Green, yang baru saja menyelesaikan shift malamnya. You were waiting for me? Need to ask you. Punched out. You should have come in. Richard menanyakan apakah ada flash disk yang ditemukan dari barang bukti adiknya Jacob. Green menegaskan nggak ada flash disk sama sekali, dan semua berkas sudah diambil alih oleh agen federal. People think the library wanted a hotel. What happened to those people? Green yang melihat muka Richard lebam-lebam dan tangannya berdarah usai terlibat baku hantam di dua lokasi berbeda, perpustakaan dan hotel, memilih untuk nggak mau ikut campur. Green cuma mau bekerja santai demi mengamankan uang pensiunnya yang tinggal 5 tahun lagi. To DC? Karena nggak dapat petunjuk baru dari polisi lokal, Richard dan Jacob akhirnya sepakat kalau satu-satunya jalan untuk membongkar masalah ini adalah dengan mendatangi langsung Kongresmen John Samson di Washington, D.C. Lantaran Jacob nggak bisa membawa mobil patroli polisinya ke luar negara bagian New Jersey tanpa kena masalah, mereka janjian untuk bertemu di Penn Station dan naik kereta jadwal jam 6 sore menuju D.C. Jacob pun pamit duluan untuk mengembalikan mobil dinasnya. Strangers in suit. Begitu Richard berjalan sendirian di melewati sebuah gang sepi, tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh mobil berisi rombongan pria berjas rapi yang tampak sangat mencurigakan. Para pria itu ternyata sudah bersiap dengan senjata tembakan pembius yang dosisnya dirancang sangat kuat, sampai sanggup menjatuhkan seekor gorila. Meskipun Richard berusaha keras menahan efek obatnya dan mencoba balik melawan sekuat tenaga, dosis pembius yang begitu kuat akhirnya membuat tubuh bongsornya tumbang tak berdaya. Episode pertama pun berakhir dengan diculiknya Richard oleh pihak yang belum diketahui. Seru banget kan episode pertamanya? Jangan lupa buat pencet tombol like, share video ini ke teman-teman lo yang hobi nonton film aksi, dan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ya. Yang paling penting, tekan tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan kelanjutan part berikutnya yang makin panas. Sampai jumpa di video selanjutnya.